70-an, Ih, 70 80 mungkin bisa kali, Dok, kalau misalnya untuk PCI dengan iFuse dan Rota ya, tapi mungkin pakai hijau ya, Dok. Kita coba Bu nanti Eli, hitung untuk callingnya. Dok, kalau IF-nya 26 bukannya severity 3 itu udah heart failure dibikin. saya sih masih Sehat coding failure nggak dulu dong. naikin. Iya, Eh, IF-nya nggak, 26. CKD HF Dok itu yang bisa dua dok. naikin. Hah? HF itu dua. Ah, CHF itu ada dua. CHF 2 tapi dengan IF 26%. Iya, tetap dua dok. Ah, CKD masa? Dok yang naikin jadi 3. CKD CKD on HD. on HD yang naikin jadi 3. Oh ya? Kalau misalnya Jadi kita gitu Pak bilang Lutfi. misalnya, ya Dok. Jadi maksud Jadi saya, gini, daripada supaya dari pecah-pecah balon baru kita nanti ngaju-ngajuin lagi, saya maunya kalau bisa pakai iFuse hijau untuk mengakses klasifikasinya. Kalau memang 360 derajat, kemudian nggak mungkin di balon, ya kita harus siap rota. Nah, kalau mau disiapkan rota hijau boleh, tapi in case rota hijaunya tidak bekerja, seperti yang pernah saya alami, harus siap dengan rota putih. Gitu aja kalau dari saya. Terima kasih. Ini dalam perawatan hari sekarang atau gimana dokter Yamin? ada satu Kalau lagi deh, memang Li. stabil, ya. Boleh, sebentar Dok. Li, kan ini masuk dengan penjatuhan operasi ya. Kalau kita rubah itu boleh kan ya? Nanti Ini ya kan ada ikuti pembatalan anamnesa operasi nih. SOAP dokternya dok. Yang penting Oh di ya, 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 baik. Nah, Di nanti ada perawatan yang ini aja deh, ya Dok. ya. Kemudian mohon bantuan nanti yang dari tim Cicu untuk draft CC-nya yang tadi saran dari Dokter Arza dan Dokter Lucy bahwa ada reanamnesa atau pemeriksaan fisik yang terbaru bahwa ada curiga ali dan ada efusi. Kemudian izin Dokter Yamin untuk perawatan ini akan PCI ke RCA dengan iFus dan Rota untuk stand dan balon wire-nya apa aja ya dok? Coba Eli putar lagi ininya, apanya, angionya, supaya saya jangan salah ingat nih. Izin dari awal dok. Ya kita lihat Yang LAD dulu, LAD dulu. Ya, next, next, next. Nah, yang ini biar aja dulu, bentar. Ya terus, ya yang tadi ini, mundur ini satu mundur, mundur satu. ini sebelumnya, slide sebelumnya atau Yang sebelumnya, Slide yang sebelumnya. sebelumnya. Ya mungkin minta dua stand, dua balon, rota sama iFus itu aja. iFusnya bisa hijau sih saya kira ini. Kalau rota hijaunya berjalan sih bisa juga. berarti kita PCI ke LAD dulu ya dok? Ya, ke LAD dulu nanti baru ke RCA. Untuk RCA-nya, untuk staging biar nanti tidak CC ulang dok. Oh maaf Eli, maaf. Itu LAD ngasih ke RCA ya. Itu ada lama-lama di Jaya, ada kolateral. Jadi kalau gitu kita kerjakan RCA dulu. Tuh. Hmm. Coba next. Karena ada kolateral ke RCA, saya Langsung takutnya ke nanti dikerjakan LAD. langsung ke Ya, yang tadi RCA-nya dok. next. Ya, coba putar. Ya, RCA-nya lagi, sekali lagi. Sekali lagi. Nah, ini. Waduh. Iya, iya, iya. Ini saya kira cukup dua stand, dua balon, satu rota, Dua wire. satu mikro, dua wire. Berarti Dok, maaf, izin itu bukannya panjang ya dok sampai proximalis ini. kita kita infus dulu. Tapi kalau dari lihat dari sini sih nggak terlalu ya. Makanya kalau kalau rencana saya akan stand yang kritikal aja, yang di distal nggak usah sampai ke bawahnya, terus satu di proksimal. ini untuk ke RCA ya dok. Ya ke Untuk next RCA. Jadi step-nya, untuk next step-nya ada balon, bentar ya, balon mungkin dua, wire dua, mikro satu, rotra satu, ya stand tiga lah ini. Next step-nya dia pulang dulu, baru kita kerjakan LAD.
Boleh alatnya untuk LAD, Dok. Diminta sekarang juga. Iya, biar nggak cece ulang, Bos. LHD ya sama lah itu tiga stand, 2 balon, 1 rotal, 2 wire, 1 mikro. Ini iFuse dengan ya, Dok? Nggak boleh iFuse top. Pasien nggak boleh, ya juga pasien nggak boleh top up ya. Banyak loh pasien saya bisa nanya, sih, dokter Dok. saya top, Bisa, Dok, saya top top up up lah lah. dok, daripada saya udah minta top up aja. Oh, Top, diedukasi untuk ke VIP? bukan Li, mungkin maksud maksud dokter Yamin naik kelas, Dok. Salah ya, Dok. Nggak, Maaf, Dok. Top up maksud biasa saya, kan, Dok? maksud saya gini, pada pasien-pasien kayak kemarin ya, dok, saya mau pasang pacemaker di sini aja, tapi saya nambah lah dok, kalau memang dari BPJS nggak bisa, gitu-gitu nggak boleh ya? Oh, COB. Nambahnya maksudnya dia COB nggak COB bisa, Dok. boleh nggak? COB itu Jawab. kita belum Kenapa? bisa. Tapi kalau naik kelas bisa, Kenapa? Dok. Nggak Kenapa tahu saya nggak bisa RSCM. di swasta bisa saya? Kasihan pasiennya lari semua. Itu sedang diusahakan, Dok. Ya, ya, itu kita juga sudah mengajukan ke direksi. Cuma memang mereka masih belum bisa gitu, Dok. Untuk COB mau itu COB uang cash atau asuransi gitu kan masih bisa tuh, Dok. BPJS dengan asuransi itu masih belum bisa, Dok. Lagi diurus, Dok. Semoga semoga ke depannya bisa. Tapi saat ini belum bisa. Kecuali naik kelas ya, Dok. Kalau naik kelas bisa. Karena di BPJS kelas 1 misalnya naik ke VIP, nanti dia akan membayar selisih maksimal 75% dari tagihannya, Dok. Boleh Oke, saya ke thank Atau pasiennya you. nggak gini, sih, Dok. Dok? Atau caranya gini, Dok. Kalau misalnya dokter butuh satu, misalnya butuh tambahan stand, misalnya pakai DEP gitu ya, Dok ya. Bentuknya adalah dia membeli, Dok. Jadi nanti hibah. Itu bisa, Dok. Ya, Li. Jadi Kalau misalnya hibah dari kayak perorangan kayaknya belum belum tahu, Dok. bisa bisa Yang saya tahu bisa adalah nanti hibah bisa. dari Jadi dia bentuknya membeli, ini. Dok. Cuman bentuknya hibah dan itu tapi mesti diurus sih, Dok. Saya mungkin perlu waktu gitu. Kayak misalnya pacemaker gitu, Dok. Yang paling mungkin adalah dia membeli atau dibelikan, kemudian ke RSM itu bentuknya hibah gitu, Dok. Salah satu cara, satu-satunya cara saat ini. Ya selain naik kelas ya, Dok. Jadi naik kelas atau ya itu hibah itu tadi. Dokter mau tambah apa, Dok? Yang mahalnya? Mungkin DEB ya, kalau nanti dia diffuse banget kan, instead of pasang stand full Berapa, Dok? metal kan, mungkin kita DEB. Minimal Berapa, Dok? satu lah, minimal Ya satu. biayanya kan DB sekitar 30 juta ya, Dok ya. Yang mana Kalau nih, nggak Dok? salah. Ya Yang betul, RCA atau DEP. LAD nih? RCA. Tapi ada yang lebih efisien. Eli coba cek di depo, nanti ada tuh DEB yang baru masuk, atau ada berapa masuk yang harganya lebih efisien dari yang sekarang. Di sini, Nanti di dicek ini aja. apa di sini nggak Coba nyampe Mungkin ini 10 ya, Mas juta. Dok. Bayu atau Mbak Wulan ada saran? Ya Kita Deli coba kalau Sampai 10 juta dok kalau di nambah 30 juta ya minta naik kelas aja. VIP kan 75% dapat dari tagihan, dari pre-coding. DB berapa DB, Tagihannya kan Bay? 7 atau 8 juta dok, nggak nyampe 10. ya DB lebih makanya Murah murah, tuh, Bay. Lus. Murah. Coba Murah kita DEB. Murah tanya dulu ya. sekarang. DB mahal dari balon tapi lebih murah dari hampir sama dengan stand. Enggak, maksud saya ini kalau naik kelas aja 75% dapat loh Bu Eri. Dari 50 tuh bisa 40-an kan? Iya, Iya, makanya naik kelas makanya aja. Kalau naik VIP nggak usah pakai izin pure bayar izin untuk nanti edukasi ke Dokter Faza kali ya, Dok? ya, itu aja. Naik kelas di tengah-tengah gini boleh? Pindah jadinya kan belum Apa-apa pindah kan? boleh, Pindah nggak ya. masalah. Itu kan admisi ya. Pindah sekarang. Ya, ya. Tapi harus edukasi kan dadakan, saya nggak tahu keluarga. Jadi mungkin akan mohon bantuan dari DPJP bahwa ada perubahan strategi. Nah, nanti secara administrasi kami bisa masuk. Ya. Ya, Bu Eli saya mau nanya kalau di PJT atau di RSCM itu naik kelasnya berdasarkan pre-coding atau berdasarkan Recording. coding akhir? Recording dulu untuk kan rencana dulu, Dok. Hasil akhirnya nanti Coding ditagihkan dengan severity, dengan diagnosa yang dokter tampilkan sekarang, yang ada oh, di SOAP sebelumnya. dengan rencana tindakan. Betul. Tapi Kalau mau realisasi yang BCI kan bisa dibayarkan, 50-an ini kan, maksimal kenapa, Dok? 75%. Ya, Kan ini kan untuk BCI untuk severity 2 kan bisa 50-an. jadi Dengan mungkin sekitar 40.
Nah, dapat 40 ya kan lumayan. Nanti kalau memang ini ya kalau memang dari pre-coding sih bisa untung justru PJT sih. Iya, Oke, makanya tapi kalau harus berdasarkan edukasi ke coding keluarga akhir, dulu dok. Dadakan 40 kan saya kurang tahu dengan kemampuan keluarga belum dijajakin nah di billing, situ. billing akhirnya nanti sesuai udah dibayar itu udah nggak bisa dibalikin kan? Nggak sesuai billing akhir kan? Kita hanya perkiraan biaya aja dok, informasi ke pasiennya, tetapi tidak langsung bayar. Dia akan Oh bayar lama ya. setelah resume keluar. Oh ya nggak sampai segitu berarti nanti bayarnya. Iya, realisasinya sih Ya biasanya lebih di bawah. di bawah. Enggak kalau saya di RSUI saya suruh bayar di depan aja semuanya. Nah itu Itu di ini kan kami jadi di rumah akhir di sakit. resume dok. Iya, tapi pasiennya udah dikonsen untuk itu kalau dia mau bayar. Ya itu maksud saya itu masih beda-beda lah ya. Kan kita Iya, lebih banyak yang over apa kelebihan pagu daripada kekurangan. Ya, kalau kayak gitu ya jadi subsidi silang. Intinya kan gotong royong. Oke, makasih. ya. Izin dokter Yamin masih ada waktu nggak ya dok? Ada dua pasien. Ada tanggapan dulu dari Bu Asti atau Pak Hantono tentang pasien ini? Ada berarti boleh disimpulkan untuk pasien ini Mbak, ini untuk maaf izin, ya dok. Ya maaf, Mas Bayu, Bayu. Mau tanya ke dokter Yamin terkait rotablator yang hijaunya mau ukuran berapa ya dok? ada nggak Mas Biar saya Bayu sama coba cari Aifus? dulu. Kalau iFood ada, Satu, itu saya ada. Cuman kalau satu, ini satu satu setengah. setengah. Tapi Oh kita baik dok. kerjakan Senin yuk, yang hari ini yuk. Saya hari ini jam 9, jam 11 nguji. Oh Habis ini Jumat buat Senin ada, ya dok? iyalah. Iya. Atau mau dialihkan ke dokter Biri Hah? hari ini. Kan ya Senin aja, saya habis Jumat ada dipanggil orang keluar sebentar, keluar RSCM. ya. Untuk DPR ya, Dok. Dokter Amin, dok, Kritikal ini nih, tindak panelnya kritikal nih, panas nih. dokter Amin, dok, Ya, ya. tindakannya mau dikerjakan sekarang di perawatan ini atau pasiennya mau rawat jalan dulu? Sebenarnya kalau klinis stabil bisa rawat jalan, Ya maksud bisa saya rawat kalau jalan, tinggal misalnya memang, cabut. Hmm. iya, cuma nanti kita mesti lihat nih kan, berarti ada pembatalan operasi nih. Maksud saya gini, Solusi, kan, solusi. ya, Kalau sorry, ya, nggak bisa kalau dipulangkan, kita itu rugi lah. RSCM udah 2 balon pecah. ya ini saya baru mau ngomong itu dokter Arza sebentar. Jadi kan ini pasien sebenarnya masuk dengan operasi. Kemudian persiapan operasi dengan 2 balon itu sebenarnya kita akan mengusahakan itu kayak sedang diusahakan sih, nggak tahu apa bisa atau tidak sebenarnya diklaim oleh pabriknya gitu. Dia nggak produk yang cacat gitu ya. Semoga bisa gitu. Tapi memang saya nggak tahu nanti akan bisa atau tidak. Tapi ada satu hal kita mesti menghitung juga gitu ya. Kalau misalnya memang pasien ini pulang nih dokter Yamin, sedangkan pasien masuk sebenarnya untuk persiapan operasi, ada kemungkinan pasien tidak akan diklaim, tidak akan dibayar klaimnya karena ada pembatalan. Ini nanti saya akan coba koordinasi sama IPKJ dulu. Tapi yang kedua, kalau misalnya memang dilakukan tindakan saat ini, apakah memang mungkin nanti lesi yang simpel dulu dok gitu ya. Yang penting kita bisa mengakomodir perawatan yang eh, perawatan saat ini gitu. Nanti kalau misalnya mungkin perlu ada tindakan yang lain lagi ya kita akan bertahap gitu dokter Amin. Solusi ini kebetulan pasien dengan efusi pleura. Saya rasa juga tambahan severity ya, mau difungsi atau mau dipasang chest tube. Ya betul dokter ya. Bisa jadi alasan untuk hari Senin tindakannya gitu loh. Saya rasa Ya sih ya. kalau lebih baik untuk PJT, untuk KMKB lebih bagus tindakannya pada satu serial ini. Dan kalau memang hari Senin ya nggak masalah. Itu kan masih ada waktu untuk ngeluarin efusi pleuranya ya. Weli, efusi pleura Dokter Amin, kapan di iya. Dokter Oh, Amin Lucy, kira-kira nanti mungkin ya kalau dok. kalau saya usul, karena kan gini nih, kita baru pertama saya selama jadi kabir baru pertama ini balon pecah dua, diinsersi lewat jalur femoral. Nah, saya khawatir itu ada lesi perifer yang cukup berat, yang juga nanti akan menjadi ancaman saat kita tindakan. Apakah itu bisa misalnya di-assess dulu, ya kan? Pada saat ini, misalnya arteriografi, kemudian dilihat kalau memang arteriografi bisa standby PTA, mungkin bermanfaat juga kita buka jalur yang akan kita pakai itu, yang seatnya masih ada Iya dok. kan.
Iya, atau diagnostik aja. Kenapa? iya, Itu menjelaskan juga bahwa kita assessment kita betul iya. Saya gitu. setuju dok. Saya Itu sarannya sebenarnya itu. tadi, Ya. ya ya. Jadi tadi sebenarnya gini dok, karena kita ada masalah, toh kita akan merubah sesuatu, tapi kita inline gitu dok, bahwa karena ada masalah kita akan mengevaluasi terlebih dahulu, sehingga kalau perlu arteriografi gitu, kalau menurut saya malahan itu lebih tepat dok. Jadi kita lakukan evaluasi dulu, jadi di perawatan ini adalah perawatan untuk evaluasi, kemudian perencanaan lebih lanjut di sambil rawat jalan gitu misalnya. Saya sih setuju, setuju seperti Setuju, itu dokter Yamin. setuju. Ya, itu maksud saya. Jadi artinya kita akan, kalau kita akan merubah suatu proses, kita tentunya harus ada inline gitu. Dan kalau misalnya memang klinis baik, ya mungkin bisa sampai rawat jalan, tapi kita sudah dengan persiapan yang lebih baik gitu, Dokter Yamin. Makasih, Dok. Jadi Ya, kita Nanti untuk terima kalau arteriografi kasih. perubahannya, itu hari ini ya, dok. ya, ya. Nanti untuk perubahannya saya coba bilang ke IPK aja deh. Mesti sih bisa, mestinya bisa. Tapi ya, Ar- ya untuk hari ini atau gimana, Dokter Yamin? Untuk Arteriografi kalau radiografi. bisa hari ini dok, apa mau Arteriografi Ya, bisa hari ini. boleh, boleh. Spesies bisa jam nih. berapa dokter Yamin berkenan dok? Titip ke dokter Biri, saya beri dokter Biri, Eli. Saya habis itu Oh, menguji jam 9 sampai jam 11, kemudian habis Jumat saya ada dipanggil sama ini sebentar ya. ini arteriografi standby PTA atau arteriografi aja dok izin. Diagnostik aja dulu, diagnostik aja. Oke, Ya, arteriografi. diagnostik aja. Ya. Siap dokter anak. Dokter Yamin masih ada waktu nggak ya dok? Lanjut. Boleh untuk saya close untuk pasien Pak Sugianto. Jadi hari ini kita akan arteriografi. Mungkin dari Mbak Asti dan Pak Hantono bisa ke Dokter Biri untuk arrange waktu dengan Mas Bayu dan Mbak Ulan. Terima kasih. Untuk PPDS yang sudah hadir, boleh menyajikan untuk pasien Dokter Yamin, karena Dokter Yamin takut ada keburu nguji jam 9. Izin untuk tim radiologi, dokter mohon menunggu sebentar ya dok. Ada Pak Izin Krisna. Mbak Eli. Silakan dok. Iya, iya Mbak, izin saya Wahyu Mbak, izin share screen. Silakan dok. Eh, Mbak. Eh, baik, terima kasih. Izin mempresentasikan pasien atas nama Tuan Wahyu Zulfansyah, laki-laki usia 56 tahun dengan jaminan JKN. Pasien dengan diagnosa utama CAD-3VD, post PCI 1 disk LAD, 1 disk LCX, dan 3 disk RCA. Dengan diagnosis sekunder HF metrigus IF, hipertensi, aki, obesitas, dan hiperurisemia. Pasien laki-laki, keluhan mudah lelah saat aktivitas sejak 3 tahun terakhir. Pasien kemudian Izin dilakukan... dokter, boleh diringkas saja. Oh baik, baik Pak Eli. Pasien kemudian dilakukan CAG dan pemasangan ring. Saat treadmill test didapatkan hasil positif sehingga dilakukan CAG kembali dengan hasil CAD 2VD. Berikut pemeriksaan fisiknya dalam batas normal, hasil ureum kreatinin 1,6 dengan IGFR 50, HB 14,1, PTA-PTP dalam batas normal. Ada hasil eko namun dari rumah sakit luar, yaitu di Rumah Sakit Malaysia dengan hasil IF 45%. CAG di RSCM terakhir tanggal 7 Agustus didapatkan hasil CAD 2VD dengan anjuran PCI dengan DEB ke ostial proximal LCX dengan persiapan. Terima kasih, Mbak Eli. Terima kasih. Terima kasih. Izin Dokter Yamin, karena ini ekonya dari luar, kami tidak ada gambaran. Jadi boleh Mas Edwin untuk share screen hasil CAG-nya. Oke, ditunggu Mbak Eli. Siap. Berikut dok. Ya, kalau kita lihat ya, left main baik, tapi ada lesi kritikal di ostial LCH. LAD stand patent. Next. Itu ada lesi kritikal di ostial LCH. Next.
LAD stand paten, next. Left min baik, next. RCA baik, ada lesi di distal ya. Discrete, next. Nah, itu memberi kolateral ke OM LCX. Nah, tadinya pasien ini rencana kita, play lagi, next, ini play terus. Oke, jadi rencana saya ini pasien ini dibuka LCX saja dengan DEB. Kemudian, coba play sebelumnya, Ali. Sebelumnya lagi. Sebelumnya itu view sebelumnya, bukan frame-nya ya. Next, sebelumnya lagi. Sebelumnya, bentar ya. Saya kira di distal RCA itu ada lesi ya, signifikan ya. Nah, jadi kita rencananya PTCE ke OM, ke LCE pakai DEB saja, kemudian satu stem ke RCA. Karena pasiennya BPJS dan 2 vessel diminta conference. Kayaknya pasien udah pulang ke Aceh nih, nggak tahu apa masih nunggu di sini. Oke, ACC lanjut. Dok, jadi kita ke mana dulu, Dok? LCX dengan apa, Loh, Dok? sekalian aja LCX sama LCA. 1 DEB, 2 balon, 1 stem, 2 wire. Saya Satu ngeri nanti LCX pulang lagi ke Aceh sebulan, RCA pulang lagi ke Aceh, balik lagi ISR lagi buat tahun ini bolak balik ke Jakarta nggak kerja dia di Aceh. Satu DEB, tadinya berapa, Dok? 2 balon, 1 Balon. DEB, 1 stand, 2 wire. Boleh ngajuin naik kelas nggak sih, Dok? Kira-kira Dia keluar. sebenarnya ada asuransi Manulife si dokter Julfan ini kan teman saya nih. Dia ada Manulife. Nah, cuman Manulife-nya ini reimburse. Tapi nggak apa-apa, nanti kita top up aja pakai Manulife-nya yang sisanya. Nanti Eli koordinasi sama beliau, biar dia nanti kontak ke agentnya ya. Jadi memang PJT ini harus fleksibel, harus bisa co-insurance, COB apalah namanya ya, supaya bisa mempelaksana. Yang kayak gini kita tesnya coba bisa nggak kita COB dengan Manulife. COB Sambil belum, kita Dok. belajar, karena nanti yo Belum Allah bisa, Dok. sedihnya gue. Itu yang tadi saya Jadi kenapa rumah sakit bilang, swasta Dok. bisa kan sama-sama Nah, BPJS kita semua itu dia, swasta. Dok. Jadi udah berapa tahun ini kita usahakan. Sebenarnya kan yang mengajukan untuk COB ini dari awal tuh PJT, Dok, dari dulu udah berapa tahun ini. Cuma nggak pernah di ACC. Karena kan kita banyak, Dok, kayak misalnya BPJS bisa dengan asuransi, BPJS dengan apa uang gitu ya misalnya. Nah, itu masih nggak bisa, Dok. Yang sekarang sedang diusahakan adalah BPJS dengan Aksa dan apa ya, Sinarmas ya. Saya lupa ada 2, Dok, yang lagi diusahakan. Tapi masih Admedika, belum Dok. bisa Admedika. Tapi masih belum goal, Dok, karena plafonnya nggak sesuai lah, masih belum sesuai gitu. Jadi saat ini memang belum bisa, Dok. Maka skema kita cuma satu, harapannya adalah cuma naik kelas. Masih belum bisa pakai asuransi. Nah, coba aja Ya, yang jadi ditawarkan naik kelas ke Julfan. asuransi Nanti ini, Dok, saya juga coba. ya, asuransi juga nggak semuanya bagus juga sebenarnya. Ada yang minta selisih biaya naik kelas, ada yang minta, oh saya bayarnya yang sesuai BPJS saja, tapi ya, kalau untung rugi tanggung rumah sakit gitu. Jadi nggak seragam, Dok. Jadi memang agak susah ngurus COB ini. Iya, Dok. Kami Kalau lanjut. nggak diurus memang susah. Kami lanjut ya, Dok, karena dari tim radiologi sudah hadir. Satu lagi pasien Dokter Yamin ya, Dok. Oke. Satu lagi, Dok.
Dokter Wahyu juga mempersatisfakan Pak Krisnaldi nggak, Dok? Untuk Pak Krisnaldi, ada yang bisa menyampaikan? Dokter, boleh dari Eli nggak ya, Dok? Mungkin sedang ujian dari ininya. Izin dengan Pak pasien atas nama Krisnaldi, Dok. Krisnaldi Mahdi, usia 71 tahun, CAD 2PD, pos PCI ke RCA Abandon kemarin tanggal 6 bulan 8 2024 dengan riwayat NSTEMI. Saya singkat aja, Li. Saya singkat aja. Ya, Ini seorang dokter, ya, dokter betul. senior. Jadi pasien ini sudah kita putuskan untuk dilakukan PTCA dengan rota, tapi dikasih rota hijau. Nah, sudahlah masuk guiding segala macam, masuk wire-nya. Ternyata rotanya di luar badan nggak bisa masuk wire. Akhirnya kita abandon. Jadi berikutnya tolong kasih rota putih. Karena mumpung bulan Agustus, bulan merah putih, tolong kasih yang putih. Boleh Eli edukasi. Ini ada rencana untuk OAS-nya gimana ya, Dok? Kalau dari laporan. Jadi yang dibutuhkan apa aja ya, Dok? Untuk ke RCA-nya. Oh gitu ya, kenapa awas jadinya ya? Iya, Dok. Ali punya si Aginya sekarang. Ada. Nah, coba lihat. Boleh Mas Erwin? Yang tanggal berapa Mbak Eli? Yang tanggal 6 bulan 8 ya? Bulan Yang 8. terakhir aja, yang terakhir waktu kita ini. Coba. Siap, Mbak. Yang terakhir cuma RCA aja, Mas Erwin. Kalau nggak salah sih tanggal 6 bulan 8, Mas. Ya lanjut, Mas Erwin, lanjut. Lanjut. Nah, ini next. Lagi. Terus next. Di play, Mas Erwin, di play. Jangan nggak di play. Nah, kenapa slow dia? Nah, next lagi, next lagi. Oh, ini nggak masuk ya. Yang pertama aja, Mas Erwin. Yang pertama aja. Yang pertama banget ini tadi. Ya, lagi. Yang pertama, terus mundur, 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 mundur. Nah, ini cuma yang ini barusan nih, yang barusan. Nah, setelah ini, setelah ini, setelah ini. Ya, ya itu. Nah ini. Enggak sebelumnya, satu sebelumnya itu mundur. Sebelum ini satu. Ya, ini. Ntar satu, dua. Waduh, berat ini. Eli. Awas nggak bisa ini. Ini perlu mata rotanya. Perlu mata rotanya dua ini, Eli. Atau kombinasi OAS sama rota. Coba edukasi pasiennya. Iya, OAS kayaknya enggak ya, Dok. Nggak masuk ya. Iya. Atau kalau mau dicoba Bypass dulu, aja dong. bypass barangnya susah, kapur semua itu rasanya. Dijahit rapuh itu. Coba lihat tuh. Jadi dokter aja nih jahitnya susah, atau mau di anatrektomi. Iya, bisa sih dok. Ya coba aja nanti dokter aja ketemu pasiennya diedukasi dulu ya. Kita Oke, bilang Dok. aja lesinya diffuse, kapur, kita tawarkan dengan sisi hari ini untuk kibet. Terima kasih. Ini satu vessel ya? Yang ini aja ya? Kanannya? Kayaknya yang lainnya ada juga. Nanti kita lihat sisi yang lalu aja.
Oh, Itu VD nggak salah itu Raja. Tuh VD dok. Ya, itu VD. Jadi LA5 ke LAD, SPG ke RCA. Kita putuskan sekarang aja, Eli. baik dok. Terima kasih. Terima kasih dok. Untuk pasien Dr. Yamin, tadi terakhir kami lanjutkan karena sudah ada dari tim radiologi, dari ICCU. Boleh, silahkan Bu Gina dan tim dari ICCU. Nah, bagi Bu Eli, terima kasih untuk kesempatannya. Saya izin untuk share screen untuk pasien di ICCU. Ya, mohon izin, ini pasien ICU saya perawatan di ICCU di hari di bed 8. Ini pasien perawatan hari ketiga. Pasien laki-laki Bapak Satrianata, usia 52 tahun, diagnosis utamanya aneurisma aorta ascendens dengan hipertensi emergensi. Pasien masuk rujukan dari Aceh sebetulnya dengan masalah untuk kaki jantung, dirujuk ke berobat sendiri ke RSCM, klinis dadanya dari dada kiri memberat sejak 4 jam. Sempat sebenarnya nyeri dada atipikal, tetapi ketika dilakukan evaluasi kesannya nyeri dada seperti menembus ke punggung dan juga ada krisis hipertensi juga, tensi mencapai 190. Sempat dilakukan CT angiografi. Untuk hasilnya sendiri mungkin izin dari radiologi untuk membantu, tapi memang disebutkan ada protrusif vokal scapular dinding inferior, apus aorta kanan dan gambar mushroom, curiganya memang penetrating atherosclerotic ulcer sebenarnya. Pasien untuk faktor risikonya sendiri dengan merokok, tidak ada hipertensi ataupun diabetes. Ini saat ini hemodinamik stabil, tapi masih menggunakan icarbin 2,5 mg per jam, masih dalam proses untuk hypering down. Sempat dilakukan evaluasi EKG dalam batas normal, untuk enzim jantung dalam batas normal juga, Untuk echo juga sempat dikerjakan juga. Untuk hasilnya sendiri, untuk sekilas ini memang IF-nya 61%. Untuk selainnya sebenarnya untuk global non-simetik dan juga dimensi jantung masih dalam batas normal, tidak ada trombus. Mohon izin untuk arahannya tetap rawat pasien. Terima kasih. Siap dok. Ada tanggapan dari dokter yang lain? Hasil pemeriksaannya belum ada. Ini yang dikonsulkan ke radiologi kan ya dok ya? Iya, Izin betul. dok. Ini pada radiologi. Betul. Izin untuk kami share hasil echo dulu, dokter Eka, dan dari radiologi, atau mau dari radiologi dulu dok? Izin dokter Eka. Hadir selalu dengan setia, Eli. Alhamdulillah. Dok, Eli share hasil Mereka nggak. echo dulu atau mau langsung dari tim radiologi karena sudah ada dokter Fen dan tim radiologi yang lain? Boleh, sebentar, pasien yang mana ya? Yang dari ICCU dok. Ya udah boleh. Silahkan dokter Fen jika ada yang mau di share screen kan? Ya, baik dokter. Izin untuk di-share screen terlebih dahulu. Ya, baik dok. Ini ada CT angiografi torakoabdomen dok. Di sini memang ada suatu penonjolan ya dok di atas sisa sakular di dinding inferior dari arcus aorta dok, setelah cabang dari vena subclavia, dari arteri subclavia kiri. Lebar dari lehernya mungkin boleh dibantu dokter Niko. Lebar dari lehernya tuh 1,6 cm, kemudian ketinggiannya 1,9, tinggi domnya sekitar 2,2 cm. Jaraknya dari arteri subclavia kiri sekitar 1,3 cm dok. Di sini di lehernya memang ada suatu klasifikasi ya dok. Jadi kami curiganya memang penetrating aortic ulcer terlebih dahulu. Kemudian di sekitar dari dilatasi sakular tadi ada suatu lesi podens yang densitasnya sekitar 45, tidak
meningkat pada fase arteri ataupun fase vena, dok. Ini masih mungkin suatu hematoma intramural ya, dok. Sepertinya. Sorry dok, masih mungkin apa dok tadi? Nggak kedengeran? Masih mungkin hematoma, dokter, izin, dok. Oke. Suatu hematoma. Namun kami tidak melihat adanya fat trending di sekitarnya yang mengesankan suatu ruptur, dok. Kemudian di bagian arteri yang lainnya, memang di sini ada banyak plak-plak ya, dok, campuran mix plak dan juga ada plak klasifikasi juga dari aorta descendens sampai ke percabangan aorta iliaka yang terlihat, dok. Namun tidak ada gambaran dilatasi serupa pada sistem arterinya, dok. Mungkin Dokter Niko bisa tampilkan 3D reconstruction-nya, dok, dari MIP saja, dok, dari potongan koronal. Ya, ini untuk dilatasi sekularnya yang ini, dok, mungkin boleh ditunjuk, Dokter Niko. Ya, di bagian ini. Demikian, dokter, dari radiologi, dok. Terima kasih sudah hadir juga Dokter Dono dan Dokter David, walaupun perjalanan keluar. eh, ada tanggapan dari Dokter Eka, Dokter Dono, Dokter David, Dokter Eko Arsa, dulu dok? deh, lihat ekonya biar Oh, lebih siap. lengkap. Oke, izin saya share screen Eko. Mas Erwin silakan. Berikut dong. Oke, aman aja ya. Siapa yang mengeko? Itu dengan dokter Christopher dok tadi dan sebenarnya kalau untuk hasilnya sendiri saya kayak Christopher dok bergabung untuk hasilnya sih untuk dimensi ruang jantung dalam batas normal dok dengan dinding sapi normal. Lihat Kemudian jantung. untuk fungsi sistoliknya IF-nya 61% dok dengan kapsnya 31. Jantungnya aman aja ya, nggak ada apa-apa ya. Next, next. Kartu-kartu Jantungnya aman aman. ya. Aorta juga nggak ada masalah ya. Jadi memang masalah Iya di dok. arkus aorta aja tuh. Ada aortic sclerosis sih dok, tapi lainnya belum. Ya. Next, next, next. Cepat aja coba lihat. Keluhannya apa ya dok ya? Keluhan dengan nyeri dada dok sebenarnya atipikal tapi dengan ada hipertensi, krisis hipertensi dok. Untuk sekarang tidak ada keluhan dok. Bawa lagi. Ya, aman aja ya. Aortanya apa? Aortic rootnya bagus, cuman jadi masalah di arkusnya itu aja. Chest pain ya, dia pasien kan walaupun atipikal ya, Dokter Leonardus. Itu kalau untuk chest pain-nya sih sekarang sudah tidak ada dok, ada saat di awal saja dok. Oke, baik. Aortic rootnya nggak melebar, jantungnya bagus. Ada fusi perikard sedikit ya, apa minimal banget. Oke, sip. Kayaknya ekonya sih aman ya. Yuk, silakan, surgeon mau Ada dokter, diapain? ya ada Kayaknya Dokter Dono juga, dok. Tevar, Dokter Dono boleh. Ada pendapat, dok? Itu saya belum lihat gambar yang 3D-nya ada ya? Gambar Ah, 3D-nya. ada, dok. Ada, dok, izin, dok, sedang di share screen. Ini berikut 3D-nya, dokter. Descendant ya? Di arkus aorta Oh, setelah itu. percabangan arteri subclavia kiri, dok. Di bagian inferiornya, dok. Inferiornya sakular tuh. Tapi setelah percabangan ini ya, Arteri subclavia, dok, yang sebelah subclavia kiri. kiri ya. Iya, dok.
Jadi ada landing zone tuh dok kalau mau TEVAR kayaknya. Iya, Eva Tuh, bisa, Open bisa. Oke, tuh kan jelas tuh. Kembali. Berapa tadi, tadi kan udah diukur kan tadi ya berapa ya jaraknya dari Jaraknya subclavia dari arteri subclavia sekitar 1,2 cm, Dok. 1,2 cm. Ya masih bisa. Protrusinya Bisa sejauh landing zone-nya luas tuh. TEVAR masih bisa. Ya Sukavianya dikena sedikit atau ditutup masih bisa. Bisa TEVAR itu. Diameternya berapa tuh ininya? Diameter yang lebarnya berapa ini? Ini diameter gambarnya nggak bisa 1,2 dibesarin ya? Yang besar diameter nggak? arkus. diameter lumennya ya, Dok. Oh, ada sakularnya ya. Ya, ya, ya. Sekular dok. Sakular ya. Ya, ya, ya. Heeh. Nah, ini baru jelas. 1,6. Sakular lebar itunya aortanya hampir normal ya. Itunya hampir normal ya. Di proksimal dari aneurismanya mungkin 2 paling. sekitar Iya 2 1,9 lah dok. cm. Normal dok. Ya, normal ya. Ya, ini bisa sih TEVAR ya. Dok, Dokter Vin coba diukur yang bawahnya Dokter Vin. Berapa senti itu? Yang Di dari bawahnya izin Bapak, Dok. lurusannya arkus apa subclavia ke ini. Tadi kan apa landing zone yang atasnya saya 1,9 ya, Dok, yang tadi. 1,9. Nah, bawahnya berapa sama nggak? Yang di bawahnya diameternya, Bukan diameternya, apa panjangnya? oh panjangnya, Dok. Ya, Panjangnya sih kurang lebih sih. lebarnya Kayaknya sama ya 1,2-an ya. Nanti diukur di Tremensio aja di Medtronic. Ya. Kita masih Medtronic aja ya. Nah, itu dia. Sekarang mengerjakan bisa nggak tuh Tevar? Kalau nggak open aja. Ya nggak Tarja? Iya. Open tinggal diikat kan itu? Bisa. Ya, enggak diikat ya, dibetulin lah. Tuh kan nggak mau ngasih tahu rahasianya dia. Nanti dikerjain. Oke, Dok. Bisa TEVAR ini bisa. Masih cukup Oh, ya. TEVAR-nya dalam perawatan ini enggak ya, Dok? Ya Bisa coba elektif nggak? diukur dulu ke Medtronic, ya, ikut Tremensionya. Jadi alatnya ada enggak? Kalau ada, ya bisa ini pakai Valiant TEVAR-nya. Mungkin ini perlu, kalau ada perlu paling berikutnya ada masalah di tangan kirinya, Bepas ya. Putar aja bagian Iya, Apa, Dok. bebasnya, Dok? Apanya, Dok? Bepas. Katakan. Kalau di Sukavia kalau perlu. Kalau Ya, bypassnya nggak open salah heart kok, nggak insentif open nggak case. apa-apa. Ya. Berarti untuk TEVAR dulu dan diukur oleh tim Medtronic eh, dan elektif kali ya, Dok ya, kalau bisa ya, Dok. Bisa Eli naik untuk kalau ini bisa. ya elektif karena untuk TEVAR bulan ini Eli sudah ada. Jadi mungkin untuk next eh, minggu depannya lagi kan sudah bulan sudah Bulan ini akhir udah ada Agustus. TEVAR gitu ya? Belum ya? Iya, bulan ini. Koronernya aman. Eh, monggo Dokter Vin. ada klasifikasi dokter di beberapa titik, Dok. Oh. Eh, boleh ditunjukkan mungkin aksialnya, Dokter Niko? Nah, kalau koronernya aman, Tevar bisa jadi pilihan. Tapi bisa nggak tunda sebulan 2 bulan tuh? Di LAD, circumferential dan right coronary artery ada klasifikasi, Dok, beberapa, Dok. Hmm. Coba lihat. Mungkin kontrasnya diatur dulu, Dok. Ada klasifikasi kecil-kecil, Dok. Sepertinya sih non signifikan ya. Coba lihat. Oke.
Ya tadi koros dulu. Yang itu dok. Enggak lah. Nah, tidak obvious. Samar dok, iya. Ya. Terus di RCA juga ada sedikit. Bisa ke bawah lagi mungkin dokter Niko. Iya dok. Oke. Kita nyaman ya. Tidak perlu koros atau mau dikoros dulu. Tapi kalau Tefar mah Tefar aja dulu ya. Berarti untuk TEFAR, tapi bisa elektif mungkin di perawatan selanjutnya kali ya dok ya, dan diukur dulu oleh Medtronic. Gitu ya dok? Ya. Ya. Terima kasih kehadirannya Dokter Fen. Mohon maaf tadi terlambat untuk memulai dengan tim radiologi. Terima kasih dokter. Jika ada kegiatan bisa meninggalkan link Zoom. Izin untuk melanjutkan yang pasien ICU, silahkan. Masih ada 2. Silahkan dok yang mau menyajikan yang pasien. Mungkin sudah step down kali ya. Izin dok, untuk mungkin ada satu pasien dokter Eka yang baru step down atas nama Ibu Reni. Boleh, silahkan dok. Yang kemarin habis graf tadi nih ya, saya lupa namanya. Tapi ini harus dibahasnya sama Dokter Arza nih. Yang habis graf tadi kemarin dok yang jadi Ya, 3PD. pasien saya ada Bu Reni sama Bu Bandowati ya. Itu dibahas sekarang juga nggak? Ya udah ini dulu deh. Dokter Arza ini Masuk ke list dok, Bandowati. ya masuk ya. Oke, ini dulu. Yuk silakan. Dokter Arza, Dokter David. Nah, Ini pasien post Ya, CABG iya, Dok. 2 bulan yang lalu. Sekarang nutup semua. Yuk lihat. 2 bulan? Iya, Juni. Silakan dipresentasiin dulu singkat. ya baik, jadi ini pasien atas nama Ibu Reni Budiwati, usia 61 tahun. Pasien saat ini dia awal datang pada tanggal 20 kemarin, dia dirawat dengan anestesi. Dia dengan CAD-3VD post CABG itu bulan Juni 2024 dengan komorbid DDM, HFpEF sama hipertensi dan CKD-G3. Ini pasien pendidikan 61 tahun, datang dengan keluhan nyeri dada dan sesak sejak 2 hari sebelum masuk rumah sakit. Nyerinya itu gejalanya ke arah khas dan juga ada keluhan sesak nafas dan ada kalau untuk kaki bengkak tidak ada. Pasien sendiri memang ada riwayat nyeri dada dan sesak nafas ini sudah berulang sejak Februari 2024. Pasien berobat ke Rumah Sakit Pamulang